Hello student, welcome to accounting class with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas secara lengkap mengenai jurnal pembalik dengan membahas data transaksi keuangan pada jurnal umum dan ayat jurnal penyesuaian untuk dibuatkan ke dalam bentuk jurnal pembalik. Selengkapnya, kalian boleh lihat di textbook akuntansi halaman 117 sampai dengan 120. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Perhatikan pembahasan contoh soal berikut tentang beban dibayar di muka. Contoh pertama, jika dicatat sebagai beban. Berdasarkan data konsultan manajemen, dibayar asuransi tanggal 1 Mei 2019 sebesar 3 juta rupiah untuk 10 bulan ke depan dan dicatat sebagai beban. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Beban asuransi didebit sebesar 3 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, karena pada konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Asuransi dibayar di muka didebit sebesar Rp600.000 dan beban asuransi dikredit sebesar Rp600.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020, dengan pencatatan sebagai berikut. Beban asuransi didebit sebesar Rp600.000 dan asuransi dibayar di muka dikredit sebesar Rp600.000. Contoh kedua, jika dicatat sebagai harta. Berdasarkan data konsultan manajemen, dibayar asuransi tanggal 1 Mei 2019 sebesar 3 juta rupiah untuk 10 bulan ke depan dan dicatat sebagai harta. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Asuransi dibayar di muka didebit sebesar 3 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, karena konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban asuransi didebit sebesar Rp2.400.000 dan asuransi dibayar di muka dikredit sebesar Rp2.400.000. Nah, untuk transaksi ini tidak perlu dibuatkan jurnal pembaliknya ya. Selanjutnya, tentang pendapatan diterima di muka. Contoh pertama, jika dicatat sebagai pendapatan. Berdasarkan data konsultan manajemen, diterima pendapatan sewa tanggal 1 Mei 2019 untuk 10 bulan ke depan sebesar 5 juta rupiah dan dicatat sebagai pendapatan. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Kas didebit sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan sewa dikredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Pendapatan sewa didebit sebesar 1 juta rupiah dan sewa diterima di muka dikredit sebesar 1 juta rupiah. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Sewa diterima di muka didebit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan sewa dikredit sebesar 1 juta rupiah. Contoh kedua, jika dicatat sebagai utang. Berdasarkan data konsultan manajemen, diterima pendapatan sewa tanggal 1 Mei 2019 untuk 10 bulan ke depan sebesar 5 juta rupiah. Dan dicatat sebagai utang. Berarti pencatatannya sebagai berikut. Kas didebit sebesar 5 juta rupiah dan sewa diterima di muka dikredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, karena konsultan manajemen akhir periode ditetapkan di setiap bulan Desember, maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Sewa diterima di muka didebit sebesar 4 juta rupiah dan pendapatan sewa dikredit sebesar 4 juta rupiah. Nah, untuk transaksi ini tidak perlu dibuatkan jurnal pembaliknya ya. Kemudian, beban yang masih harus dibayar. Contoh soalnya.
Berdasarkan data konsultan manajemen tanggal 31 Desember 2019, terdapat beban bunga yang masih belum dibayar sebesar Rp500.000. Maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban bunga di debit sebesar Rp500.000 dan utang bunga di kredit sebesar Rp500.000. Setelah itu dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Utang bunga di debit sebesar Rp500.000 dan beban bunga di kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima. Contoh soalnya, berdasarkan data konsultan manajemen tanggal 31 Desember 2019, terdapat pendapatan sewa yang masih harus diterima sebesar Rp800.000. Maka dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Piutang sewa di debit sebesar Rp800.000 dan pendapatan sewa di kredit sebesar Rp800.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Pendapatan sewa di debit sebesar Rp800.000 dan piutang sewa di kredit sebesar Rp800.000. Terakhir, beban piutang tak tertagih. Contoh soalnya, berdasarkan data konsultan manajemen tanggal 31 Desember 2019, ditetapkan bahwa terdapat piutang tak tertagih sebesar Rp600.000. Maka, dibuatkan jurnal penyesuaian per 31 Desember 2019 dengan pencatatan sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih di debit sebesar Rp600.000 dan cadangan piutang tak tertagih di kredit sebesar Rp600.000. Setelah itu, dibuatkan ayat jurnal pembalik di awal periode berikutnya, yaitu per 1 Januari 2020 dengan pencatatan sebagai berikut. Cadangan piutang tak tertagih di debit sebesar Rp600.000 dan beban piutang tak tertagih di kredit sebesar Rp600.000. Sekian pembahasan kali ini tentang jurnal pembank.